Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah suasana ba'da sholat Jumat. Semoga Allah menerima amal ibadah sahabat filah semuanya. Ada yang menarik yang disampaikan khotib, yakni membersihkan hati dan lisan. Di antara sifat yang agung dan mulia yang menunjukkan sempurnanya keimanan orang yang menjaga hati dan lisannya adalah ketawaduan mereka serta ketinggian akhlak mereka berupa hati dan lisan mereka yang lurus terhadap sesama saudara mereka muslim. Tidak ada kebencian atau kedengkian atau dendam dalam hati mereka. Tidak ada ghibah, tidak ada namimah atau fitnah yang keji yang keluar dari lisan mereka. Bahkan tidak ada dalam hati mereka kecuali kecintaan, kebaikan, kasih sayang dan kelembutan serta kedermawanan. Dan mereka termasuk kalangan orang yang dipuji Allah. Dan Allah mensucikan mereka dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Sufyan bin Dinar juga mengatakan, aku berkata kepada Abu Basir, ia adalah salah satu murid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kabarkan kepada saya amalan apa yang bisa diamalkan orang-orang sebelum kita para salaf. Ia berkata, mereka beramal sedikit namun mendapatkan banyak pahala. Aku bertanya, bagaimana bisa begitu? Ia berkata, karena lurusnya hati mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Siri dalam Az-Zuhd. Para salaf dulu mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati dan lisan kita dari segala hal-hal yang tidak bermanfaat. Jujurlah dalam keimanan. Jika engkau mendapati seorang yang usianya lebih tua darimu, maka anggaplah dia orang tuamu. Jika engkau mendapati seseorang yang usianya sebaya denganmu atau kurang lebih seusia denganmu, anggaplah dia saudaramu. Dan jika engkau mendapati seseorang yang lebih muda atau jauh lebih muda darimu, anggaplah dia anakmu. Bagaimana engkau akan menyakiti dan mendolimi seseorang manusia jika mereka engkau anggap orang tuamu, engkau menganggap saudaramu, dan bahkan engkau menganggap dia anakmu? Tidak ada kata lain kecuali engkau akan menyayanginya. Dari mereka para salaf juga mengatakan, andai engkau belum bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka jangan engkau memudaratkannya. Andai engkau belum bisa menyenangkan orang lain, janganlah engkau menyakitinya. Dan jikalau engkau belum bisa memuji kelebihan orang lain, maka janganlah engkau mencelanya. Dalam sebuah riwayat, Zaid bin Aslam mengatakan, saya masuk ke rumah Abu Dujanah radhiyallahu anhu ketika ia sedang sakit. Namun ketika itu wajahnya penuh rasa bahagia. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, mengapa wajah Anda begitu bergembira? Abu Dujanah berkata, tidak ada amalanku yang aku andalkan melainkan dua amalan. Sejak dahulu aku tidak pernah berkata-kata yang tidak bermanfaat, dan yang kedua, hatiku bersih, lurus terhadap sesama muslim. Dalam kitab At-Tabaqat Kubro. Dan di antara yang bisa membantu seorang muslim agar dapat memiliki hati dan lisan yang lurus terhadap saudaranya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon kepadanya dengan tulus agar diluruskan hatinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya Allah, jadikanlah hati ini bertakwa dan bersihkanlah ia. Sungguh engkau sebaik-baik yang dapat membersihkan hati. Hadis riwayat Muslim 2722 dan An-Nasai 5460. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinnik. Wahai pembolak-balik hati, kokohkanlah hatiku dalam menetapi agamamu. At-Tirmidzi nomor 2140. Di sini pentingnya menjaga hati dan lisan kita, karena di mata Allah amalan sebesar apapun kalau kita tidak bisa menjaga hati dan lisan kita, maka akan musnah, akan hangus seluruh amalan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanlah sering melakukan sholat malam. Ini maksudnya wanita. Sesungguhnya ada seorang wanita sering melakukan sholat malam, berpuasa di siang hari, mengerjakan berbagai amal kebaikan, dan bersedekah, namun ia juga mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tiada kebaikan padanya, dia termasuk ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanlah wanita yang lain, mereka hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah hanya dengan sepotong keju, dan ia tidak pernah mengganggu seorang pun. Rasulullah SAW bersabda, dia termasuk ahli jannah, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad.
Hadis nomor 119 disahihkan oleh As-Syaikh Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Ini merupakan dalil yang mendorong setiap orang agar selalu menjaga lisannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang berbicara dengan satu perkataan atau kalimat hendaknya merenungkan dalam dirinya sebelum berucap. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjaga lisan ini dan mengarahkan kepada hal-hal yang diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu sholihat. Wassalam barakallahu fikum.